Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Sobat Bakta, jumpa lagi di podcast SMK Kesehatan Bakti Wiyata. Kali ini kita akan bincang-bincang bareng seputar pembelajaran tatap muka di SMK Kesehatan Bakti Wiyata. Hadir bersama saya di sini Kepala SMK Kesehatan Bakti Wiyata, Bapak Agung Priyanto. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Siti, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Agnes Kristiana Sumadi. Selamat pagi Bu Agnes. Selamat pagi Bu Siti. Di samping saya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Purwanti atau Ibu Ipung. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Bu Siti. Kemudian hadir juga salah satu peserta didik SMK Kesehatan Bakti Wiyata. Selamat pagi Nak. Selamat pagi Bu Siti. Sebelumnya seperti kita sudah ketahui bersama bahwa kita sudah membuat podcast tentang kesiapan pembelajaran tatap muka. Dan kita tahu bersama bahwa semuanya itu sudah ditata dengan rapi, tinggal dilaksanakan ya. Tetapi kemudian ternyata terkendala dengan perkembangan COVID yang waktu itu kasusnya semakin naik. Pada akhirnya sekitar Juni, Juli itu pemerintah mengambil kebijakan untuk PPKM dan tidak memungkinkan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Nah, hal itu tentunya mengakibatkan rencana yang sudah kita susun sedemikian rupa oleh pihak sekolah batal dilaksanakan. Nah, itu bagaimana Pak Agung tanggapan terhadap hal tersebut? Silakan. Ya, terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi yang indah ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga pada pagi yang indah ini kita masih bisa bertemu di tempat ini dalam rangka untuk membicarakan masalah rencana pembelajaran secara tatap muka di lingkungan SMK Kesehatan Bakti Wiyata. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Kurikulum, Kesiswaan, moderator dan juga perwakilan dari siswa SMK Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Terima kasih atas waktu yang meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Menanggapi pertanyaan tadi terkait dengan rencana pembelajaran tatap muka yang sudah kita siapkan sebelum Lebaran, sampai sekarang belum terlaksana, bukan berarti semuanya gagal total, bukan ya. Memang sebelum Lebaran kita sudah melakukan podcast seperti ini, kita sudah siapkan rencana pembelajaran tatap muka dengan SOP, dengan menampilkan video-video prokes ya. Semuanya sudah kita siapkan. Kita juga sudah kerjasama dengan Dinas Pendidikan Cabang Wilayah Kediri, dengan tim dari Puskesmas Sukorame, juga dari Satgas COVID-19 Kota Kediri, dan juga semuanya yang terlibat di dalam proses pembelajaran. Tetapi kenyataannya, keadaannya mengatakan lain. Ternyata setelah Lebaran ya, Idul Fitri sekitar bulan Juni Juli itu ternyata persentase pandemi COVID-19 meningkat yang luar biasa, sehingga kita harus mengurungkan niat, artinya membatalkan semuanya yang sudah kita persiapkan secara matang ya. Sudah kita siapkan semuanya, tinggal melaksanakan aja ya. Tetapi pandemi COVID-19 meningkat. Nah, tetapi tidak menyurutkan semangat kita semua ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya pelayanan pendidikan kepada generasi bangsa Indonesia ini. Tetap SMK Kesehatan Bakti Wiyata Kediri akan mengantar anak-anak kita menuju ke pembelajaran tatap muka. Namun ada satu hal yang kita garis bawahi, bahwa
sebelum kita melakukan pembelajaran tatap muka, yang pertama kita harus mengingat dulu apakah birokrasi regulasi daerah atau kota di mana instansi itu berada sudah mengizinkan atau belum. Yang kedua, kita juga dari seluruh tenaga kependidikan, Bapak Ibu guru, administrasi, semuanya apakah sudah melakukan vaksinasi minimal sekali lah ya sebelum kita melakukan pembelajaran tatap muka itu. Dan bahkan alhamdulillah dan puji Tuhan, semua guru SMK Kesehatan Baktiwiyata Kediri, semua tenaga administrasi kita sudah dikoordinir langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri. Jadi kita mendaftarkan, lalu kita secara institusional datang ke rumah sakit Daha ya. Jadi hampir 100%. Jadi guru-guru kita sudah melakukan vaksinasi ya, baik tahap 1 maupun bahkan yang sudah komplit ya sampai tahap 2. Supaya proses pembelajaran kita pada saat tatap muka nanti berjalan dengan aman, nyaman, semuanya rencana kita berjalan dengan baik. Nah, kami berharap atau menghimbau kepada orang tua, wali siswa, anak-anakku, dan juga kebetulan hari ini perwakilan dari siswa kita, Dinda, kita undang ya, juga untuk ikut serta mendukung di dalam proses pembelajaran tatap muka. Saya berharap Bapak Ibu orang tua wali murid mendukung, mendorong, memotivasi putra-putrinya untuk mendapatkan informasi atau mendaftarkan putra-putrinya agar siap atau melaksanakan vaksinasi ya, minimal sekali ya. Supaya apa? Ketika kita nanti melaksanakan pembelajaran tatap muka, kita semuanya merasa aman, merasa nyaman, tujuan pembelajaran kita tercapai ya. Kalau kita perhatikan, kalau kita mau menghindar dari COVID-19 tidak akan bisa ya. Karena ini akan terus berjalan ya. Kalau kita sudah melakukan preventif secara baik ya, maka mudah-mudahan kita semua akan sehat, selamat ya. Karena pencegahan lebih baik daripada pengobatan ya, sesuai dengan anjuran dari Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa bangsa Indonesia mempunyai program yaitu genjot vaksinasi ya. Semuanya kalau bisa harus bisa tervaksinasi dengan baik ya. Mudah-mudahan proses pembelajaran ini akan kita dapat lakukan secara baik sambil menunggu proses penurunan atau level PPKM 4. Mari kita bersama-sama bahu-membahu ya, gayung bersambut, memberikan motivasi kepada putra-putrinya ya untuk melakukan vaksinasi di mana anak-anak tinggal ya, bisa dilakukan di puskesmas, di klinik dan lain sebagainya ya. Jadi kita betul-betul siap. Selama menunggu di dalam penurunan level ini, kita juga akan melakukan pembelajaran tatap muka ya, tetapi secara terbatas ya, dengan menggunakan rolling shifting ya. Ya terutama mungkin anak-anakku yang sudah melakukan vaksinasi ya. Nanti akan dibahas terkait dengan waka kurikulum apa saja yang akan diajarkan kepada anak-anak selama proses menunggu penurunan level PPKM ini, yang Kota Kediri kebetulan sudah level 4 ya. Sambil menunggu Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian melakukan vaksinasi, maka ketika level itu turun menjadi 2 atau 1, kita bisa melakukan proses pembelajaran dengan aman ya, lancar, dan semuanya nyaman juga ya untuk warga sekolah. Itu saya kira Bu Siti yang dapat kami sampaikan. Jadi seperti Pak Agung informasikan tadi bahwa semua guru,
tenaga kependidikan, hampir 100% ya Bapak sudah menjalani vaksin sampai ke dosis yang kedua. Kali ini nanti terkait dengan bagaimana ya izin dari wali murid ketika dia harus mengizinkan putra-putrinya untuk bisa ikut pembelajaran tatap muka. Apabila informasi tentang guru dan tenaga kependidikan semua karyawan di SMK Bhaktiata itu sudah vaksin, pasti beliau-beliau akan melepaskan putra-putrinya itu dengan lebih nyaman begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada kekhawatiran lagi. Nah seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah bahwa di sekolah kita semuanya sudah dilaksanakan dengan baik ya. Oke, baik, sekarang Bapak Ibu di sini juga sudah hadir perwakilan dari peserta didik kita. Silahkan atau boleh memperkenalkan diri lebih dulu, namanya, kemudian kelas berapa dan dari prokli apa, silahkan. Baik, sebelumnya selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi. Selamat Dinda. pagi Bu Siti. Selamat pagi Bu Ipung. Dan selamat pagi Bu Agnes. Saya Dinda dari kelas 12 program keahlian teknologi laboratorium medik. Oke, baik Dinda. Kami perlu tahu apakah Dinda sudah menjalani vaksin, mungkin dosis 1 atau sudah lengkap? Alhamdulillah sudah vaksin dosis yang pertama. Oh begitu, berarti yang kedua tinggal menunggu jadwal berikutnya. Tinggal menunggu ya. jadwal berikutnya. Oke. Oh iya, Dinda mungkin bisa diceritakan bagaimana sih pengalaman atau perasaan pada saat Dinda waktu itu mau vaksin? Sebelum vaksin ataupun sesudah vaksin tuh bagaimana yang Dinda rasakan? Sebelum vaksin sebenarnya saya takut. Soalnya kan di sosial media itu sering lewat berita tentang simpang siur vaksin. Tapi setelah saya pikir ulang, sebenarnya kan vaksin ini untuk protek ke diri sendiri ya, untuk melindungi diri sendiri. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi. Dan saat vaksin mungkin di sini banyak yang takut vaksin karena takut jarum suntik atau yang lain. Tapi sebenarnya vaksinnya nggak sakit. Saat saya divaksin terus makan saya kayak, ini sudah divaksin ya. Nggak gitu. berasa kok ya. Nggak berasa dan nggak sakit. Mungkin saat setelah vaksin sedikit ada efek ya, kayak efek meriang atau pusing. Tapi setelah itu alhamdulillah sampai saat ini juga sehat. Jadi mungkin sama saja sih kalau pengalaman vaksin dengan kita ya Ibu. Beberapa di antara kami juga ada yang terkena efek meriang sedikit, tapi ya tidak sampai kenapa-napa lah Ibu ya. Istirahat sehari ya sudah fresh lah kembali. Oke. Jadi mantep Dinda jawabannya seperti itu. Jadinya jangan takut vaksin Iya, ya. takut vaksin. Jadinya Yang memutuskan untuk melindungi diri kita ya kita sendiri, ya begitu ya. Tapi sekarang kalau kita lihat sih banyak orang yang dulunya takut vaksin sekarang berebut pengen vaksin duluan. Karena dari antrian yang dilaksanakan itu banyak membludak sekarang ya. jadinya sampaikan teman-temannya Dinda, jangan takut Jangan untuk takut vaksin. Nah, Ya, vaksin tidak sakit. Oke, ini sekarang mungkin untuk Ibu Ipung selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Seperti yang mungkin saya dan banyak yang ingin tahu Bu, dari jumlah siswa kita sekitar 568 ya Bu ya. Apakah pihak sekolah bisa memantau mengetahui apakah peserta didik itu sudah mengikuti vaksin atau belum? Mungkin Ibu bisa jelaskan. terima kasih Bu Siti. Jadinya alhamdulillah kami selama sebelum ke pandemi ini kami itu sudah memiliki grup-grup. Jadinya ada grup siswa angkatan tahun dan ada grup-grup kelas. Nah, dari situ kami itu selalu bisa berkomunikasi walaupun kami tidak bertatap muka dengan adik-adik semuanya. Nah, dari kami membuat suatu formulir yang kita sebarkan lewat grup-grup tersebut. Jadinya kita memantau mereka dari grup tersebut melalui formulir yang kita kirimkan ke adik-adik. Nah, apabila adik-adik itu sudah vaksin atau belum, mereka akan mengisi
Google Form tersebut. Nah, misalnya hari ini Google Form-nya itu kita share ya ke adik-adik, itu mereka belum vaksin, ya diisi aja belum memang. Nah, tapi setelah itu 3 hari atau 4 hari kemudian mereka selesai vaksin, mereka akan mengisi kembali. Jadinya kita memantaunya dari formulir yang kita sebarkan, dan kita nggak bosan-bosan memang untuk memberitahu ayo segera vaksin. Jadinya itu jangan menunggu, tetapi harus mencari informasi. Kebetulan sekolahan kita ini, kita kan ada koordinator wilayah puskesmas di sekolah wilayah kerjanya itu Puskesmas Sukorami. Itu juga selalu memberi informasi untuk wilayah kota, kabupaten itu ada vaksinasi itu di daerah ini daftarnya di sini itu ada linknya, dan itu kami share juga ke adik-adik semuanya dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu kita informasikan. Jadinya mereka bisa memilih untuk mau vaksin di mana. Nah, itu kami memberi informasi tersebut. Jadinya mereka nanti setelah selesai vaksin, mereka harus mengisi formulir yang sudah kita siapkan, dan kita nggak akan pernah bosan. Ayo diisi, mengingatkan segera vaksin, karena memang vaksin itu untuk protek diri anak-anak tersebut, karena persiapan kegiatan pembelajaran tatap muka setidaknya kalau Bapak Ibu guru sudah vaksin, adik-adik sudah vaksin, kan kita untuk melakukan pembelajaran lebih sedikit tenang, seperti itu Bu. Jadinya kita selalu memantau anak-anak seperti itu. Jadi datanya juga update terus ya Ibu ya. Betul sekali. Kemudian kalau dari pemantauan pihak sekolah yang Ibu sampaikan tadi, sampai saat ini kira-kira sudah berapa jumlah siswa atau persentase berapa yang sudah mengikuti vaksin Bu, bisa disampaikan? Jadinya kalau untuk sampai per hari ini itu sekitar 106 anak yang sudah mengikuti vaksin. Itu dari 568 siswa, berarti sekitar 20%. Kalau kita lihat jumlahnya memang masih sangat sedikit. 106 anak itu masih sangat sedikit, karena memang untuk informasi vaksin usia 12 sampai 18 tahun itu memang baru diflorkan ya, baru saja ya emang ya. Satu bulan 2 bulan ini baru di istilahnya itu digalakkan. Jadinya dengan jumlah segitu ya, untuk 1 bulan ini ya memang saya kira wajar lah. Saya kira nanti 2 bulan 3 bulan ke depan insya Allah semoga semua siswa-siswi Bhaktiwiyata sudah vaksin semua. Jadinya apabila nanti level PPKM sudah turun, dari sekolah persiapan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran terbatas sudah mulai, anak-anak pun juga sudah siap. Kita berdoa aja semoga segera semua siswa bisa segera vaksin, seperti itu. Baik, mudah-mudahan itu dia anak-anak semuanya bisa segera vaksin. Kembali lagi, jangan takut vaksin. Apalagi sekarang sudah banyak lembaga-lembaga yang menyelenggarakan vaksin ya. Oke, saya kembali ke Dinda ya. Dinda sekarang kelas 12. Berarti saat tahun 2019 ya, Dinda sudah mengalami sekolah offline ya, masuk sekolah normal seperti pada umumnya ya. Kemudian setelah itu tahun kedua ya, belum kenaikan kelas ya, menjelang masih Maret ya, itu tiba-tiba harus sekolah offline dan seterusnya ya. Itu bagaimana mungkin Dinda bisa ceritakan harapan-harapan sebenarnya kepinginnya seperti apa kalau saat ini begitu, mewakili teman-temannya. Oke Dinda silahkan. Mungkin saat pertama kali saya dan teman-teman dengar kata sekolah online atau daring, mungkin kayak masih biasa saja atau malah senang, karena kita kan tidak perlu repot-repot siap-siap ke sekolah, repot-repot pakai seragam, ataupun repot-repot bawa tas gitu. Tapi semakin lama
kok semakin kangen ya gitu sama sekolah gitu, kayak kita kangen ketemu bapak ibu guru, ketemu teman-teman gitu. Terus masalah suka duka pasti banyak yang saya alami dan teman-teman semua juga. Pertama yang suka dulu, kan secara online ini berarti kita nggak bisa ketemu secara langsung kan. Jadi kalau semisal saya sama teman-teman bangunnya kadang kesiangan, itu langsung ambil handphone, bahkan kadang nggak cuci muka, langsung absen pun bahkan bisa gitu. Bapak ibu guru juga nggak tahu. Berarti di tempat tidur gitu. Sudah absen. Langsung absen. Langsung absen. Nggak ada hukuman telat, soalnya kan bapak ibu juga nggak tahu. Terus sekolah daring ini kan juga lebih simpel. Kalau dulu mungkin kita perlu pakai banyak buku, pulpen atau yang lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kan cuma perlu pakai handphone. Di situ sudah ada file, ada materi, bahkan kirim jawaban. Terkadang juga diskusi melalui Google Meeting atau kadang Zoom. Dan untuk dukanya, lebih banyak dukanya ini sih Bu. Yang pertama kadang masalah jaringan atau sinyal. Kan jaringan atau sinyal kan nggak stabil gitu. Kadang mungkin waktu saat ujian tiba-tiba jaringannya hilang gitu, harus mengulang dari awal gitu. Terus apalagi terkadang ada 1 atau 2 bapak ibu guru yang hanya memberikan materi sehingga tidak dijelaskan. Jelasnya dulu waktu pemilihan sekolah SMK kan inginnya lulus nanti bisa bekerja atau gimana gitu kan Bu. Dan kalau kita daring kan materi hanya secara online, kita nggak ada praktek atau gimana yang materi kejurusan kita, yang menurut saya materi kejurusan itu malah yang lebih penting gitu. Jadi ya saya dan teman-teman semua pastinya sekolahnya pinginnya offline, sekolah tatap muka secara langsung, praktek secara langsung, ketemu bapak ibu guru langsung, pastinya inginnya itu. Jadi ya berharapnya mungkin walaupun belum bisa sekolah tatap muka secara semua atau semuanya, setidaknya saya dan teman-teman bisa praktek untuk materi yang kejurusan ini. Soalnya kan SMK kan yang utama kayak di prakteknya. Kalau daring terus kan kayak kita nanti nggak punya skill apa-apa gitu. Kalau selama ini mata pelajaran praktikum atau yang produktif itu jalan ya mapelnya, tetapi tidak praktek secara langsung ya Bu ya. Jadi mungkin ada video dan seterusnya begitu ya. Lebih kerasa itu waktu kita masuk lab sendiri langsung praktek sendiri gitu. Ya, pasti itu pasti lebih kena, lebih nancep di ingatan kita ya. Oke, baik. Nah, ini mumpung ada pemangku kepentingannya di sini. Bagaimana dari pihak sekolah untuk menyiasati keluh kesah dari anak-anak ini yang diwakili oleh Dinda tadi, yang mengatakan bahwa sebenarnya sih materi ada semuanya dari YouTube atau mungkin dari guru sekedar memberikan link ya mungkin ya, atau dari guru memang sudah membuatkan video, membuatkan materi, kemudian di-share di media-media khusus, apakah ada WhatsApp group, apakah menggunakan Google Classroom dan yang lainnya ya. Tetapi tentunya pembelajaran dengan metode seperti itu pasti punya kekurangan, ruhnya kan kurang. Kalau kita belajar ketemu itu ada bentuk kasih sayang dari gurunya, perhatiannya. Ini bagaimana Pak Agung untuk kedepannya? Ya, terima kasih Bu Siti. Sebenarnya sebelum ada PPKM level 4 ini pun kita sebenarnya SMK Kesehatan sejak dulu sudah melakukan pembelajaran tatap muka, tapi terbatas ya, secara rolling shifting, terutama yaitu tadi karena ini kita tetap masih taat dan disiplin pada pemerintah, pada birokrasi ya. Karena apa? Ketika kita melanggar PPKM level 4 ini luar biasa sekali sanksinya ya. Bahkan sampai penutupan izin operasional dari sekolah. Nah, kalau tetap kita lakukan, maka kita akan kena sanksinya. Tetapi sekali lagi saya katakan, kita akan bisa lakukan seperti dulu ya. Sambil menunggu penurunan level PPKM ini, mari kita siapkan bersama, kita lakukan vaksin bersama ya. Kalau memang sudah, nanti kita akan
bisa melakukan seperti dulu lagi ya, seperti yang diharapkan. Memang media elektron sekarang sudah canggih, tetapi karakter seorang guru ya tidak akan bisa tergantikan ya, Iya. karena Anda objeknya itu adalah manusia ya. Sekarang canggih sekali, robot bisa melayani dan lain sebagainya, tetapi hati itulah yang tidak bisa digantikan oleh alat media apapun. Nah, terkait SMK itu harus bagaimana, kami persilahkan untuk Ibu Agnes ya, selaku Waka Kurikulum. Sebenarnya SMK itu rohnya itu di mana? Monggo Bu Agnes. Ya kan? Terima kasih Pak Agung, Bu Siti, Bu Purwanti, dan juga Dinda. Jadi ini seperti yang sudah disampaikan Pak Agung, juga Dinda, ya kita dari awal ketika sudah diperbolehkan untuk mulai uji coba pembelajaran tatap muka secara terbatas, kita sudah menyiapkan. Semua sudah kita siapkan, tapi ternyata apa yang sudah kita siapkan itu harus urung kita jalankan karena memang peningkatan kasus COVID-19 ini. Jadi seperti yang disampaikan Dinda tentang sekolah, bedanya sekolah online dan offline, karena memang kita tidak bisa menutup mata bahwa SMK itu goalnya adalah skill. Jadi kalau SMK tidak ada praktek, tidak kita bekali dengan skill, sama dengan SMA ya. Jadi ya teori bisa cari sendiri ya Dinda ya. Jadi teori bisa cari di YouTube, bisa cari di Google, tapi kalau untuk skillnya ini, praktek ini yang harus kita berikan kepada peserta didik supaya nanti ketika mereka keluar, mereka sudah lulus, ya ini yang akan mereka terapkan di dunia kerja. Jadi seperti yang sudah diinginkan oleh Dinda dan juga teman-temannya, bahwa pengennya nanti bisa segera melaksanakan pembelajaran tatap muka. Seperti yang disampaikan Pak Agung di awal, bahwa kami semua guru-guru di SMK Kesehatan sudah vaksin, bahkan sudah lengkap ya, sudah 2 kali lengkap, sudah 2 dosis. Dan kami harapkan untuk peserta didik, kami di sini juga sangat menghimbau untuk Bapak Ibu orang tua dan wali murid siswa untuk mengizinkan putra-putrinya untuk segera vaksin, supaya nanti proses pembelajaran tatap muka yang akan kita laksanakan bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan tentunya semua sehat. Dan untuk seperti keluh kesah dari Dinda mewakili teman-temannya, ya iya sih pasti berbeda antara offline dan online, pasti berbeda. Dan mungkin di awal pasti merasa kalau online wah seneng ya, karena kalau sekolah dulu kan menunggu libur ya. Iya. Sekarang sudah diberi libur, ternyata liburnya terlalu panjang. Jadinya kangen. Nah, seperti yang disampaikan tadi, bahwa karena goalnya SMK itu skill, nanti ketika pembelajaran tatap muka ini sudah diperbolehkan, pasti yang pertama yang akan kita tata dulu untuk jadwal pembelajarannya adalah untuk pembelajaran yang praktikum. Ya, jadi supaya, karena pembelajaran tatap muka terbatas ini kan selain jumlah siswa yang dibatasi, waktu mereka di sekolah pun kan juga dibatasi, Bu Siti. Jadi jumlah siswa yang mungkin dalam satu rombel itu maksimal 36. Jadi nanti untuk pembelajaran tatap muka terbatas hanya separuh. Jadi maksimal 18 satu kelasnya. Terus untuk sekolah offline dulu mungkin Dinda merasakan dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, 3 sore, bahkan kadang harus balik lagi jam 4 ya. Jadi bisa sampai sore. Kalau sekarang untuk pembelajaran tatap muka ini, aturan yang dahulu itu masih 3 jam. Jadi 3 jam kita hanya diperbolehkan 3 jam di sekolah. Jadi kita akan memanfaatkan 3 jam ini, mereka akan mendapatkan praktikum. Jadi supaya skill mereka terasah. Bukan berarti kita mengesampingkan pelajaran-pelajaran yang lain, tapi paling tidak
dengan pelajaran yang teori yang bisa diberikan materi, dijelaskan secara verbal nggih. Jadi tidak harus psikomotornya yang terlatih. Jadi itu masih bisa dipelajari. Tapi kalau untuk skill, apalagi Dinda tadi proklinya TLM ya. TLM, nah, ya. Prokli TLM itu nanti kan juga hubungannya dengan sampling darah gitu ya. Jadi kan memang harus bisa. Kalau hanya di video ini loh caranya sampling darah, pasti berbeda ya. Jadi tetap kita nanti akan sambil menunggu penurunan level PPKM dari level 4 menjadi 2 atau 1, kita siapkan semuanya, dengan kita juga menghimbau kepada orang tua wali murid untuk segera mendorong putra-putrinya untuk vaksin, sehingga nanti pembelajaran tatap muka bisa segera kita laksanakan. Begitu Bu Siti. Sama tentunya nanti apabila dari sekolahan sudah mengadakan kegiatan pembelajaran tatap muka secara terbatas, itu juga tetap izin dari wali murid itu adalah yang paling utama, Bu Siti. Iya, jadinya apabila wali murid tidak mengizinkan putra-putrinya untuk datang ke sekolahan, itu juga kami tidak punya hak untuk memaksa. Jadinya tetap satu adalah izin dari wali murid, siswa putra-putrinya boleh masuk atau tidak. Nah, izin dari kita, dari sekolah sendiri adalah syaratnya atau utamanya biar kita semua merasa aman itu adalah vaksin. Seperti itu. Berarti dibutuhkan ya Bu kerjasama untuk wali ya Bu ya, untuk mendorong. Jadi mungkin nanti kita juga akan perlu komunikasi dengan wali melalui wali kelas atau apa gitu ya Bu. Komite juga bisa. Oh ya, untuk komunikasi dengan anak-anak untuk mendorong dan menanyakan siapa yang belum vaksin gitu ya Bu. Ya mungkin saya tambahkan Bu terkait dengan vaksin. Vaksin itu sebenarnya kan preventif yang lebih baik ya. Karena apa? Daripada nanti virusnya bermutasi lagi ya. Sekarang aja sudah corona ini varian D. Lah, kita belum vaksinasi, muncul lagi varian yang lain dan lain sebagainya. Makanya saya katakan vaksinasi ini untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan untuk semuanya Ibu ya. Jadi preventif itu lebih baik daripada kuratif ya, karena memang antisipasi siapa tahu nanti vaksin itu bermutasi, ada varian D, E dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah vaksin, kita merasakan aman. Bahkan Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama, orang yang sudah vaksin dengan orang yang sama sekali belum vaksin terpapar pun gejalanya pun tidak seberat mereka yang belum vaksin. Nah, lebih fatal akibatnya. Ya, saya kira hanya itu, Bu Siti. Mari Bapak Ibu semuanya, anak-anakku semangat melakukan vaksin. Ya. Ya. Ya, oke, baik. Mungkin Ibu-ibu ada yang menambahkan lagi atau Dinda mungkin ada tambahan apa begitu? Untuk teman-teman semua, pastinya jangan takut vaksin, karena vaksin nggak sakit dan itu untuk protek diri kita sendiri. Jadi jangan takut vaksin. Oke, Bapak Ibu semuanya, dari obrolan kita dari awal sampai sekarang, saya coba untuk menggarisbawahi atau semacam rangkuman begitu. Jadi pada dasarnya bahwa kita sudah merancang pelaksanaan PTM dulu dengan sangat manis, dengan rapi ya. Tapi kemudian terkendala dengan kasus atau meningkatnya kasus COVID, kemudian kebijakan PPKM, sehingga sama sekali tidak ada pembelajaran tatap muka, semuanya dilakukan dengan daring. Sementara dari Dinda tadi mewakili teman-temannya sudah kepingin untuk bisa sekolah tatap muka kembali. Tapi percaya saja untuk Dinda dan teman-temannya jangan galau. Kami semua dari pihak sekolah pasti sudah menyusun rencana sedemikian rupa, tentunya seiring dengan kebijakan pemerintah. Begitu pemerintah menyampaikan oke, boleh pembelajaran tatap muka, kita tinggal laksanakan. Nah, kembali lagi itu tadi, bahwa yang akan diutamakan adalah untuk mata pelajaran produktif atau yang praktikum. Dan satu lagi, itu hanya diperuntukkan
kalian-kalian yang sudah vaksin ya Bu ya. Nah, oleh karena itu ayo silahkan sekarang yang belum vaksin cari informasi gencar-gencar untuk bisa ikut vaksin dimanapun ya, sehingga semuanya bisa berlangsung ketika boleh tatap muka kita sudah siap semuanya. Demikian juga untuk Bapak Ibu wali murid, kami minta dukungannya untuk bisa mensupport putra-putrinya yang belum vaksin untuk bisa segera ikut vaksin ya. Oke, baik Sobat Bakta, demikian obrolan kita pada pagi hari ini. Kita semua berharap pastinya pandemi segera surut dan surut. Kita semuanya dalam kondisi sehat, sehingga pembelajaran tatap muka yang kita idam-idamkan, anak-anak idam-idamkan, khususnya yang secara menyeluruh ya, bisa segera terwujud dan terlaksana. Sampai ketemu pada obrolan berikutnya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Luar biasa. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.